otomatis penjualannya juga bakal naik kan kalau albumnya ludes gitu. Padahal sebenarnya mah dibeli sama agensinya sendiri. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Adinda Permata. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dalam dunia per K-popan, K-pop, Korean pop, ya pokoknya dalam dunia per K-popan lah, kita itu sering banget ya mungkin kayak nemu di Twitter, Instagram, atau mungkin platform-platform lainnya tentang kayak sertifikat-sertifikat yang dipakai, yang diserahkan kepada idol, pada sebuah grup, entah sebuah grup atau sebuah solois ketika mereka setelah rilis lagu. Misalnya nih, sertifikat CAK atau CAK atau CAK kayak gini contohnya. Terus ada juga sertifikat RAK atau RAK atau RAK. Terus ada juga sertifikat PAK, PAK. Contohnya juga aku taruh di sini ya. Itu tuh apa sih sebenarnya? Hari ini kita bakal bahas itu semua, jadi tenang aja. Aku bakal jelasin satu persatu semuanya. Tapi jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu tiap aku up video baru. Nah, teman-teman, di sini aku posisinya masih belajar. Jadi misalnya nanti ada kekurangan, ada kira-kira belum aku tambahkan atau mungkin ada kekeliruan sedikit, tolong silahkan dibenarkan di kolom komentar, oke? Biar kita sama-sama sharing nih, sama-sama belajar. Soalnya apa sih, biar yang lain juga pada tahu. Betul? Langsung lanjut aja ke pembahasannya. Go go! Sebelum masuk ke RAK, CAK, PAK, perlu diketahui kalau sistem sertifikat RAK, CAK, PAK ini tadi itu mereka diambilnya dari 6 platform musik atau 6 situs musik yang besar di Korea Selatan dan sering digunakan. Nah, kira-kira ke-6 situs musik ini tuh apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada Melon, yang kedua ada Genie, yang ketiga ada Mnet, yang keempat ada Bugs, yang kelima ada Soribada, dan yang keenam ada Never. Nah, 6 ini nih perlu diingat nih. 6 situs musik Korea yang memang berpengaruh besar buat sertifikat RAK, CAK, PAK itu tadi. Halo teman-teman, waktu aku edit video ini sekarang, ternyata aku lihat di chart yang berpengaruh untuk sertifikat All Kill itu tadi ada satu situs musik lagi, yaitu Flow. Jadi kita masukin sekalian ya. Yang pertama kita mulai masuk ke pembahasan tentang sertifikat tadi. Yang pertama ada RAK atau RAK atau RAK. Jadi RAK ini itu, aku nyebutnya RAK aja ya karena aku lebih sering nyebutnya RAK untuk kenyamanan bersama. Jadi RAK itu singkatan dari Real Time All Kill. Real Time All Kill. Di sini ada kata real time-nya. Kira-kira Real Time All Kill ini apa sih? Jadi Real Time All Kill ini atau sertifikat RAK ini didapatkan ketika ada satu lagu yang berhasil memuncaki di tanggal lagu dari 6 situs musik yang tadi aku sebutin dalam waktu real time atau waktu yang bersamaan dengan lagu-lagu yang lain pada waktu itu gitu. Nah, sertifikat Real Time All Kill ini itu tingkat kesulitannya sekitar 35%, jadi emang dasar banget masih, tapi ya lumayan susah sih ya, tetap aja. Nah, tapi ada peraturan baru yang disampaikan oleh Gaon Chart Policy Committee pada tahun 2018, tepatnya bulan Juli, di mana mereka memutuskan untuk melakukan pembekuan grafik pada jam 1 dini hari sampai jam 7 pagi waktu Korea Selatan. Jadi jam itu tadi sekitar jam 1 sampai jam 7 tadi
semua streaming tidak diperlakukan atau tidak dihitung untuk memperoleh sertifikat ini tadi. Tapi tetap diperhitungkan atau tetap digunakan untuk perhitungan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kenapa? Karena di jam-jam ini itu seringkali digunakan oleh fandom-fandom besar untuk streaming lagu-lagu idolnya gitu. Jadi disebut dengan fandom hour. Nah, fandom hour itu apa? Nanti aku jelasin di akhir, makanya tonton sampai akhir, oke? Yang selanjutnya ada CAK atau CAK atau CAK. Ya, CAK ini itu singkatan dari Certified All Kill. Masih sama-sama all kill tapi certified. Bedanya apa sama real time all kill atau RAK tadi? Jadi kalau Certified All Kill itu syaratnya lagu harus berada di puncak 6 situs musik tadi di waktu real time. Jadi yang tadi dapat real time all kill itu bisa dapat certified all kill gitu. Tapi ada satu lagi, yaitu harus memuncaki di 6 tanggal lagu tadi dalam waktu harian. Kalau tadi waktunya real time, sekarang waktunya harian. Itu yang bikin beda. Dan tingkat kesulitannya itu sekitar 75%. Lumayan tinggi ya jaraknya daripada yang tadi, sekitar 40% naik. Dan lagu-lagu yang berhasil dapat certified all kill itu biasanya lebih mudah lagi buat dapat sertifikat selanjutnya, yaitu PAK atau PAK atau PAK. Dan PAK itu apa? Langsung lanjut aja. Oke, PAK, Perfect All Kill. Nah, ini perlu digarisbawahi nih, perfect. Di sini bedanya apa sih sama yang sertifikat tadi? Bedanya itu di persyaratannya. Jadi persyaratannya itu lagu yang dapat sertifikat PAK ini harus memuncaki tanggal lagu real time tadi, RAK, kemudian harian, dan juga satu lagi yaitu mingguan. Nah, ini nih yang bikin beda, ada mingguannya. Kalau tadi cuma real time terus harian, sekarang ada mingguan. Dan ini dia yang bikin tingkat kesulitannya itu mencapai 100%. Susah banget ya emang. Dan sertifikat PAK ini otomatis kayak seakan ngasih predikat gitu buat lagu yang dapat sertifikat itu tuh berarti emang diterima sama masyarakat Korea dan didengarkan oleh banyak masyarakat Korea secara bersamaan. Dan selanjutnya nggak kalah seru buat diperbincangkan selain sertifikat tadi, mungkin ini ada beberapa julukan yang memang sering didengerin sama teman-teman atau sering dibaca sama teman-teman gitu, yaitu ada digital monster. Apa itu digital monster? Digital monster ini itu julukan yang dikasih sama masyarakat Korea buat penyanyi-penyanyi yang emang terkenal sering banget memuncaki tanggal lagu Korea. Jadi ya emang mereka terlalu sering buat memuncaki tanggal lagu Korea sampai dijulukin sama masyarakat Korea itu digital monster. Beberapa artis yang memang terkenal sering banget dapat julukan digital monster ini itu ada IU, Big Bang, Jayanti, dan mungkin nanti teman-teman bisa nambahin lagi di kolom komentar siapa aja yang sering disebutin sebagai digital monster ini. Selanjutnya ada Rooftop Hill, bukan The Hill, bukan Hanam The Hill ataupun lagunya The Weeknd yang The Hills. Rooftop Hill. Jadi Rooftop Hill ini diambil dari rooftopnya. Maksudnya itu ini tuh julukan atau ya semacam sebutan yang diberikan oleh masyarakat Korea buat lagu yang berhasil nabrak atap melon. Gimana tuh maksudnya? Masa lagu bisa nabrak atap melon? Melon di sini maksudnya melon situs musik Korea ya teman-teman. Kenapa melon? Karena melon ini situs musik terbesar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Korea. Jadi tadi kan ada 6 situs musik tuh. Tapi si melon ini udah yang paling gede, paling sering didengerin, paling sering dipakai sama masyarakat Korea gitu. Makanya yang dipakai di situ melon. Maksudnya menabrak atap melon itu bukan menabrak atap gedung melon, tapi grafik dari lagu itu tuh berhasil nanjak, naik bener-bener sampai naik, dan itu di
diibaratkan kayak nembus atap gitu, maksudnya gitu tuh. Nah artinya Rooftop Hill ini lagu yang grafiknya naik nabrak atap ini tadi itu diartikan memang banyak masyarakat yang suka sama lagunya dan sukses lagunya karena sampai didengerin sama masyarakat waktu itu, jadi grafiknya bisa langsung naik ke atas gitu teman-teman. Selanjutnya ada public hour. Public hour itu apa? Public hour, jam public. Public hour itu maksudnya biasanya sih dikasih ke lagu-lagu yang emang mereka sukses, dalam arti mereka ya tadi grafiknya naik, mungkin merajai tanggal lagu juga di jam-jam yang memang padat aktivitas buat masyarakat Korea. Belum ada aturan resmi sih, maksudnya kayak penjelasan resmi tentang public hour ini pukul berapa sampai pukul berapa, tapi menurut spekulasi yang beredar, public hour itu pukul 5 pagi Korea Selatan sampai pukul 12 malam waktu Korea Selatan, dimana ya banyak masyarakat yang beraktivitas kan pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada lagu yang berhasil memuncaki tanggal lagu Korea di public hour, berarti emang lagu itu didengerin sama banyak orang pada waktu itu. Dan selanjutnya ada fandom hour. Kalau tadi public hour itu jam-jam masyarakat Korea yang memang sedang beraktivitas, jadi yang dengerin otomatis juga masyarakat Korea sendiri, gak cuma fandom aja. Sekarang fandom hour. Nah, fandom hour itu apa sih? Nah, fandom hour ini waktu dimana emang sebenarnya kebanyakan masyarakat itu sedang beristirahat, yaitu jam 1 dini hari sampai jam 7 pagi waktu Korea Selatan. Dan ini biasanya digunakan sama oknum-oknum fandom besar untuk menaikkan grafik lagu dari idolnya gitu. Jadi bisa memuncakin tanggal lagu gitu loh langsungan, soalnya kan emang banyak orang yang lagi istirahat ya waktu jam itu, jadi mereka kayak gencar-gencarnya streaming buat naikin grafik itu tadi. Dan yang terakhir adalah sajegi. Ini banyak banget kasus-kasus sajegi yang mungkin sering teman-teman temuin di portal-portal berita di Instagram, di Twitter. Sebenarnya sajegi ini apa sih? Mungkin ada teman-teman yang belum terlalu tahu tentang apa itu sajegi. Jadi sajegi itu oknum penyanyi Korea yang tiba-tiba lagunya itu berada di puncak tapi dengan kecurangan, dengan cara yang curang. Dan ini tuh sering banget diperbincangkan gitu sama masyarakat Korea. Terus kok bisa curang sih? Gimana caranya? Ada dua hal yang biasa dilakuin sama sajegi. Yang pertama adalah melalui digital, melalui penjualan digital, dimana biasanya oknum sajegi ini tadi dia kayak minta bantuan ke broker bayaran gitu buat streaming lagu dengan genre yang sama dari punya rivalnya. Misalnya ada dua lagu yang lagi balap-balapan gitu grafiknya. Nah ini salah satunya tuh ada oknum sajegi. Si oknum ini dia cari lagu yang genrenya emang sama kayak punya musuhnya ini tadi, punya rivalnya ini tadi. Kemudian dia minta broker bayaran itu buat streaming lagu yang genrenya sama yang tadi. Jadi langsung otomatis karena genrenya sama, lagu yang ada di sini tadi kegeser karena ada genre yang sama tiba-tiba muncul tadi. Jadi buat rivalnya itu kegeser dan akhirnya si oknum sajegi ini nanti bisa naik lagunya, bisa grafiknya tuh bisa naik dan memuncaki tanggal lagu gitu. Dan salah satu contoh lagu yang jadi korban sajegi itu lagunya salah satu member EXO yaitu D.O. That's Okay. Itu kalau nggak salah lagu sebelum dia berangkat wamil ya. Padahal tuh lagunya enak banget, tapi ternyata ya tadi berhasil dikalahkan melalui cara yang curang ini, cara yang nggak sehat ini. Dan yang kedua itu melalui penjualan album fisik. Ini lebih gampang sih sebenarnya dilakuin daripada yang tadi. Kalau tadi itu ribet lah ya, dia harus streaming lah, itu streaming terus geser lagu rivalnya. Kalau yang penjualan album fisik ini lebih gampang karena si
si agensi dari Oknum Sajegi ini tinggal beli album Oknum Sajegi ini, album artis ini dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, otomatis penjualannya juga bakal naik kan kalau albumnya ludes gitu. Padahal sebenarnya mah dibeli sama agensinya sendiri. Ya oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang Rakcapak, kemudian ada Digital Monster, ada Public Hour, ada Fandom Hour, ada Sajegi, terus ada 6 situs musik Korea yang besar dan yang sering digunakan dan yang paling berpengaruh buat sertifikat-sertifikat tadi. Semoga teman-teman bisa paham apa yang aku sampaikan tadi. Dan ya, misal ada kesalahan atau kekurangan dalam hal-hal yang aku sampaikan tadi, minta tolong teman-teman buat ditambahin di kolom komentar aja. Kita di sini sama-sama belajar bareng biar semuanya tahu, biar gak ada kesalahpahaman di antara kita semua. Ya terima kasih teman-teman karena udah klik video ini dan juga nonton sampai habis. Selanjutnya kalau emang suka, kalau emang kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu tiap aku up video baru. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.